Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Afni dengan NIM 201220521. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai regresi linear sederhana. Baik, sebelumnya kita perlu ketahui apa sih yang dimaksud regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel independen atau tak bebas. Di dalam regresi linear sederhana ini, khususnya untuk variabel tak bebas dan variabel bebas, masing-masing hanya memiliki satu variabel. Kemudian untuk umum, regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A tambah B tambah BX, di mana Y yaitu variabel tak bebas, A yaitu konstanta, X yaitu variabel bebas, dan B yaitu kemiringan. Di sini nilai B dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Agar memudahkan kita memahami lebih lanjut, kita langsung saja ke salah satu contoh soal dari regresi linear sederhana. Baik, pada soal ini kita diminta untuk menganalisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana. Dapat kita lihat pada tabel data pada kolom pertama, ada keterangan stres kerja yang disimbolkan dengan X. Kemudian ada keterangan kinerja pegawai atau disimbolkan dengan Y. Dengan jumlah data di sini dapat kita lihat yaitu 13. Langsung saja kita mengetahui apa yang menjadi pertanyaan pada soal ini. Di sini dia mengatakan bahwa jika stres kerja atau yang disimbolkan dengan X sama dengan 10 tambah NIM, maka berapa kinerja pegawai atau yang disebut dengan Y dengan NIM sama dengan 2 digit angka dari belakang NIM. Oke, terlebih dahulu kita lihat pada data 13 hasil kerja atau disebut dengan X. Di situ tertulis 10 tambah NIM. Kemudian pada kolom kinerja pegawai atau Y pada data ke-13. Di situ belum diketahui. Nah, disinilah yang akan kita pecahkan. Berapa jumlah pada data ke-13 kolom kerja pegawai atau kita simbolkan dengan Y. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari nilai X dikali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Untuk lebih detailnya, kita dapat melihat dalam tabel berikut. Di sini kita tambahkan kolom khusus untuk Y, untuk X dikali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kita fokuskan dulu pada kolom pertama atau kolom X. Kita lihat pada data ke-13 langsung tertulis jumlahnya yaitu 31. Mungkin kita bertanya-tanya, dari mana didapatkan hasil dari 31? Pada slide sebelumnya, pada data ke-13 tertulis 10 tambah NIM. Di sini kita misalkan dengan NIM saya 201220521. Kita ingat kembali pada soal. Ada keterangan bahwa NIM diambil 2 digit angka dari belakang NIM. Maka saya akan mengambil 2 digit angka dari belakang NIM saya yaitu 21. Kemudian saya jumlahkan dengan 10, jadi totalnya yaitu 31. Maka didapatlah pada data ke-13 yaitu 31. Setelah itu pada data X ini kita akan jumlahkan secara keseluruhan dari data pertama sampai data ke-13. Didapatlah total sigma X sama dengan 299. Kemudian kita berpindah pada kolom kedua yaitu kinerja pegawai atau kolom Y. Sama dengan cara pertama, kita akan jumlahkan
Di sini hanya bedanya pada data ke-13 belum diketahui jumlahnya, maka yang hanya kita jumlahkan yaitu dari data pertama sampai dengan data 12. Maka didapatkan totalnya yaitu sigma Y sama dengan 288. Baik, kita berpindah ke kolom ketiga yaitu kolom XY. Sebelumnya untuk kolom XY pangkat 2 dan Y pangkat 2 kita tidak mengambil data ke-13. Baik, langsung saja contoh dari kolom XY kita ambil pada data pertama pada kolom X. 28 kita ambil, kemudian kita kalikan dengan kolom Y. 21 jadi 28 dikali 21, didapatkanlah hasil 588. Sampai data selanjutnya atau seterusnya dikalikan X kali Y, kemudian akan dijumlahkan kembali data keseluruhan dari data pertama sampai data ke-12 dan didapatlah total sigma X kali Y sama dengan 6357. Kemudian kita berpindah pada kolom X pangkat 2. Untuk kolom ini kita fokuskan pada kolom X dari data pertama sampai data ke-12. Di sini kita akan pangkat 2-kan 28 hingga didapatlah hasil 784. Setelah kita pangkatkan dari data pertama sampai data ke-12, kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, maka didapatlah totalnya yaitu sigma X pangkat 2 sama dengan 6132. Kemudian pada data Y pangkat 2 sama dengan kolom X pangkat 2. Caranya sama, kita pangkat 2-kan dan fokuskan pada kolom Y. Contohnya 21 kita pangkat 2-kan, maka didapatlah 441. Setelah kita pangkatkan, kita pangkat 2-kan secara keseluruhan, kemudian kita jumlahkan semuanya, maka didapatlah total sigma Y pangkat 2 sama dengan 6970. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya atau kolerasinya. Kita ketahui tadi bahwa bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Dengan di sini N disimbolkan sebagai jumlah keseluruhan data yaitu 13. Oke, kita mencari dulu nilai B-nya dengan menggunakan rumus N. Jumlah XI, YI untuk I sama dengan 1N dijumlahkan XI untuk I sama dengan 1N dikali jumlah YI. Untuk I sama dengan 1N dibagi N. Jumlah X pangkat 2 I untuk I sama dengan 1N dibagi dalam kurung jumlah XI untuk I sama dengan 1N pangkat 2. Maka kita masukkan dalam rumus B sama dengan N. Tadi 13X dengan total dari penjumlahan X kali Y yaitu 6357 dikurang dalam kurung total dari penjumlahan kolom X yaitu 299 di X, total dalam penjumlahan kolom X 299 di X, total penjumlahan kolom Y 288, kemudian dibagi N. 13 dikali jumlah total dari kolom X pangkat 2 6132, kemudian dikurang dengan jumlah total dari kolom X pangkat 2, maka didapatkan 22.641 dikurang 82.536
dibagi 79.716 dikurang 89.401 sama dengan didapatkan min 3471 dibagi min 9694 sama dengan 13.165. Kemudian untuk mencari nilai A kita menggunakan rumus A sama dengan jumlah YI. Untuk I sama dengan 1N dibagi N dikurang B. Jumlah XI untuk 1 sama dengan 1N dibagi N, maka A sama dengan 288 dibagi 13 dikurang dalam kurung 13.165 dikali 299 dibagi 13, maka didapatkan hasil dari pembagian 288 dibagi 13 yaitu 22.105,38 dikurang 13.165 dikali 23, maka hasilnya yaitu 1538 turun. Kita kurangkan lagi dengan total dari hasil perkalian 13,165 dikali 23 yaitu didapatkan 302,795. Hasil dari pengurangan tersebut didapatkanlah hasil yaitu min 81,257. Kemudian Y sama dengan A tambah BX, maka Y sama dengan min 81,257 ditambah dalam kurung 13,165 X. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan hasil 94.422. Kemudian kita bulatkan lagi menjadi 94. Jadi nilai keseluruhan Y adalah 94. Jadi, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai regresi linear sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.